Halo para calon kesatria petir dan para kesatria petir yang sedang menonton. Loh kok ketawa Pak? Jadi langsung di video kali ini kita coba ngikutin lagi yang lagi tren kan, kita bikin podcast. Jadi kita juga bikin podcast, kebetulan ada toolsnya. Jadi sekarang kita coba untuk bahasnya secara podcast gitu loh. Nah, jadi konsepnya kayak gini. Jadi kita akan membahas beberapa trending yang sedang ada saat ini, terutama yang ada di kampus Institut Teknologi PLN ya. Nah, tren yang sekarang sedang booming itu adalah programmer. Nah, programmer itu sebenarnya kan luas, banyak yang perlu kita ketahui gitu. Bahkan untuk calon mahasiswa juga perlu tahu programmer itu seperti apa. Apakah peluang karirnya itu kayak gimana, kerjaannya itu ngapain gitu. Nah, saya saat ini ditemenin sama salah satu programmer dan juga beliau ini adalah pengajar di Institut Teknologi PLN gitu loh. Oke, perkenalkan Pak Fadli, atau karena beliau adalah teman saya jadi saya nyebutnya Bang Fadli aja kali ya. Bang Fadli. Oke, ya karena ini santai aja. Jadi kita pengen berbincang-bincang aja tentang programmer gitu. Nah, Pak Fadli ini atau Bang Fadli ini pengalaman programmernya juga sangat banyak ya. Jadi kita bisa pelajari kayak gimana. Dan mending langsung aja deh. Oke. Pertanyaan pertama nih, kenapa harus programmer gitu loh? Kenapa? Why? Kenapa programmer? Kenapa milih programmer? Karena kan kalau gua ngelihatnya teman-teman programmer itu diam sendirian gitu, ngoding, begadang dan lain sebagainya gitu. Kenapa milih jadi programmer? Kenapa milih? Karena senang istilahnya ngulik-ngulik apa yang, kalau saya sih dulunya karena ada si Friendster, tahu nggak Friendster? Friendster yang sebelum Facebook itu ya? Iya. Buset. Berarti saya agak lebih tua sedikit. Saya zamannya Facebook lah. Walaupun sebenarnya ada Friendster, cuman pura-pura nggak tahu aja. Nah, jadi si Friendster ini adalah website yang biasanya dipakai untuk kayak menampilkan profil ya, kayak Facebook zaman sekarang, tapi kalau Friendster bisa dirubah tampilannya. Nah, dulu saya suka mengubah tampilan, misalnya dari yang tadinya backgroundnya putih doang, saya coba ubah gimana caranya supaya misalnya diganti ada backgroundnya jadi ada gambar karakter anime misalnya. Nah, terus itu ngegantinya itu gimana? Ngegantinya itu di ada skripnya, nanti ada skripnya. namanya JavaScript ya. JavaScript itu nanti bisa ngubah tampilan website. Oke. Saya manggilnya Kang Andi aja ya. Tadi Bang biasa manggil Padli doang. Oke, jadi kita juga pakai masker karena sekarang eranya new normal. Jadi sudah harus menggunakan masker. Iya. Biasanya mestinya pakai face shield juga segala ya. Sebenarnya ada sih, kita ada face shield nih. Kalau perlu memang boleh lah, biar lebih aman gitu kan, lebih keren. Oke, lanjut nih. Pertama kali berkarir sebagai programmer itu kayak gimana nih perasaannya? Perasaannya kayaknya biasa. Pengalamannya deh, pengalaman pertama kali berkarir sebagai programmer itu. Pengalaman berkarir. Jadi dulu itu pas habis kuliah ya, mungkin sebulan habis wisuda gitu, kita ada serombongan gitu, ada segeng lah gitu ya, ada 3 orang. Kita bertiga ini secara PD-nya karena kita udah kuliah di bidang komputer gitu, kita ke Jakarta nih, merantau istilahnya ya. Jadi kita merantau terus karena merasa kalau saya kan dari daerah ya, kalau di daerah mungkin belum nih untuk perkembangan IT-nya, jadi kita ke Jakarta. Ke Jakarta kita mendaftar di perusahaan yang berbasis IT gitu. Akhirnya saya keterima di salah satu perusahaan swasta di
daerah Jakarta Selatan di perusahaan software developer. Nah, di sana saya kebetulan jadi back-end programmernya. Oke, itu pertama kali berarti pertama kali jadi programmer gitu. Iya, benar. Jadi profesinya programmer. Oke. Dulu megang apa sih sebagai back end itu? Apakah kan kalau programmer itu ada bahasa pemrograman? Ya, bahasa pemrograman, kalau ngomongin bahasa pemrograman sebenarnya yang utamanya sih PHP ya. Tapi kita mesti tahu juga HTML sama JS, CSS. Oke, itu basic dari si back end tadi kan ya? Ya, back end. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pemrograman ya, programmer kan banyak ya, bukan cuma back end. Jadi programmer nih biasanya dibagi dua, ada back end sama front end. Kalau front end itu jelas artinya di depan ya, apa yang ditampilin sama pelanggan gitu. Misalnya Kang Andi ini datang ke websitenya Tokopedia deh misalnya ya. Tokopedia itu kan ada tampilan diskon. Bukan diskon. Bukan diskon. Tampilan, oke. Diskon biasa Shopee. Oke. Kita ngasih tampilan untuk pelanggan, nah itu biasanya disebutnya sama front end. Nah, kalau back end ini apa yang ditampilin ke penjualnya. Oke. Dia atau penjual atau orang-orang yang punya laporannya. Misalnya si pemilik si Tokopedia punya laporan nih. Ini suara. Oke. Itu dari foto jadi kan. Kita foto dulu guys. Apa lagi sama tim adminnya luar biasa. Jadi sampai mana tadi kita ngobrol? Tokopedia. Nah, itu kan ada front end-nya itu yang di depan kepala pelanggan ya, kayak apa? Ya. Kalau front end, kalau back end itu dari sisi si pegawai Tokopedia gitu ya. Manajernya segala macam. Yang bisa melihat analisis data kayak gitu. Ya, benar. Nah, kayak itu sendiri kan ada tools tiap kan tadi website ya. Kan toolsnya ada macam-macam, ada website, ada mobile segala, ada desktop. Mobile itu kan aplikasi kayak Android, iOS, desktop itu yang dijalanin di komputer PC. Nah, ngomong-ngomong yang paling sebenarnya gini, kalau saya melihat tuh kira-kira yang paling bagus programmer itu sebagai programmer yang mana sih kan? Kita juga kadang bingung nih, programmer itu kita tuh milih programmer sebagai programmer web kah? Apakah programmer mobile kah? Apakah programmer game kah? Kan mungkin game juga ada programmer ya? Iya benar ada. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita memilih saya mau ke sini nih gitu loh. Karena kalau waktu dulu gue belajar sih bingung, kayaknya gue cocoknya ke sini, tapi ternyata jalurnya ke sini gitu. Gimana sih cara nentuin gue tuh programmer tuh cocoknya ke sini gitu? Kalau cocok-cocokan sih kayak nyari jodoh gitu kata saya. Apa yang kamu suka aja. Jadi kalau misalnya seneng kalau saya sih kebetulan web gitu kan. Jadi yang saya coding ya web. Tapi ada satu waktu misalnya saya seneng sama game gitu. Ya di coding game gitu. Karena kita balik lagi ke tren ya, jadi makin lama nih sebenarnya kalau melihat dari data pengguna sendiri kan yang paling banyak sebenarnya mobile ya. Karena mobilitasnya kan banyak dipakai sama orang gitu. Terus apalagi di Indonesia tiap orang bahkan anak kecil juga punya HP gitu. Jadi kedepannya sih mungkin yang mobile gitu. Iya sih, karena kalau kita lihat juga mungkin nanti adik gua dan mungkin anak-anak sampai ke depannya mungkin akan banyak menggunakan mobile. Bahkan kalau kita lihat statistik juga mobile paling tinggi penggunaan internet di Indonesia ya nggak? Nah terus kira-kira nih peluang karir sebagai programmer itu menjanjikan nggak sih? Kalau menjanjikan iyalah, karena
kedepannya kalau kalau apalagi ada new normal kayak gini, kita nggak bisa kemana-mana, eh, programmer kita bisa ngodingnya dari rumah aja gitu. Ya, Kita bisa posting misalnya webnya kan dari rumah, kita nggak usah kemana-mana, kita ngerjain project itu bisa di rumah aja, ya, bisa ya, ya. selesai gitu. Nah sekarang kan lu kan ngajar kan di Institut Teknologi PLN. Kira-kira Ya, apa sih yang akan lu kasih kepada calon mahasiswa gitu? apa yang bisa dikasih Nah. itu yang pertama, Atau apa yang akan dipelajari sama si calon mahasiswa ini, para mahasiswa ini yang mungkin pengalaman kah atau dari mana gitu? pengalaman ya. Hmm. Sebenarnya kalau untuk mahasiswa di ITPLN sendiri kita punya pengajar yang banyak dari praktisi ya, maksudnya Ya, praktisi itu mereka yang sebenarnya sudah berkecimpung lama di suatu bidang, lalu mengajar gitu. Kayak saya kebetulan ngajarnya di bidang database gitu, jadi yang diajarin ya gimana caranya mengolah data supaya bisa dipakai di aplikasi gitu. Iya, 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 iya. Jadi memang si programmer ini termasuk pekerjaan ya intinya kekinian gitu loh ya. Mungkin masa depan tuh akan ada pekerjaan-pekerjaan yang tergusur, tapi akan ada pekerjaan-pekerjaan baru. Salah Iya, satunya programmer ini mungkin ya. iya benar, karena kalau waktu itu saya pernah datang ke seminar gitu, kita ini sebagai dosen itu harus menyiapkan para mahasiswa itu untuk pekerjaan yang belum ada. Oh itu betul. Gimana caranya, tentunya kita gimana caranya supaya si anak ini supaya bisa, yang paling utama itu berpikir secara logis ya. Jadi mereka harus ada urutannya dari A sampai B, Ya. C sampai Z gitu. Karena gue Terus lihat juga ada analisa. anak SD juga udah belajar dasar programming sekarang Iya ya. benar, karena Di SD sekarang ini luar biasa. yang diajarin kan logika ya, logika, Iya. alur berpikir secara sistematis, problem Iya, solving, terstruktur gitu. Karena di dunia nyata kita pasti tentunya akan berkecimpung ya sama alur tadi, alur dari A sampai B, B, C dan seterusnya. Kalau ada cabang itu kan artinya ada Iya. kondisi, itu kan ada juga di coding ya, kayak gitu juga di dunia nyata. Iya sih, karena kayak gitu-gitu. karena memang kalau gue lihat tren untuk ke depan ini kayaknya akan lebih ke digital ya nggak? Bahkan untuk dari sisi informatika sendiri sudah banyak terbagi cabangnya, ada AI, ada data science, ada Scientist, machine learning dan lain sebagainya gitu. multimedia, Kita pelajari game MOBA, game FPS, ya. kebanyakan. Akun COD apa Pak? Saya ntar mainlah kita COD-an lah. Bisa main mole juga boleh. Dan itu sebenarnya akan didapat pada untuk mahasiswa nanti ya. Ya, mahasiswa akan mempelajari tentang mungkin caranya berpikir sistematis. Ya, betul. Itu yang membedakan mungkin mahasiswa sama yang enggak mahasiswa. Mungkin kalau yang enggak mahasiswa itu mereka akan otodidak kebanyakan ya. Nah, kalau kita belajar ada ilmunya, mungkin akan melangkahi waktu yang otodidak itu gitu loh. Karena kita sudah punya basic untuk secara teorinya. Iya benar, jadi ada jalurnya, kita kasih jalurnya. Ini loh, belajar ini di sini, belajar ini di sini. Kalau otodidak kan dia mau scramble yang mana aja dah. Yang coba-coba ya. Coba-coba. Ya sih. Karena memang ya banyak cara sih, terserah juga sih. Nah, terakhir nih, trending programming untuk tahun-tahun ke depan itu kira-kira bisa kelihatan nggak sih, bro? Gimana? Misalkan mungkin tren atau biasanya tren saat ini nih, yang programming yang paling sering dipakai itu programming apa gitu loh? Kalau sekarang sih kayaknya ini ya, karena kalau sekarang buat website itu udah gampang banget ya. Iya. Kita bisa pakai
website kayak Wix.com itu cuman drag aja langsung jadi Iya, webnya itu gitu. iklan di YouTube gua banyak banget sering banget. Wix.com. Kalau dulu mungkin kita mesti ngetik satu-satu gitu dari awal coding sampai Ya. akhir. Tapi sekarang kita tinggal drag and drop udah selesai. Nah, tapi yang nggak ada sekarang ini mungkin yang bukan nggak ada, maksudnya toolsnya udah ada tapi kita gimana caranya makainya untuk kebutuhan si perusahaan itu biasanya untuk analisis data. Iya. Jadi ke data science. Data science. Terus biasanya ada SEO spesialis. SEO itu biasanya yang SEO itu search engine optimization. Oh iya. Jadi gimana caranya supaya website tampil di halaman pertama Google ya. Pertama. Terus Okay. sosial media juga ini banget. Apalagi TikTok sekarang gila banget ya. Luar biasa TikTok sekarang. Ngelihat bentar doang, tapi yang ngelihat jutaan gitu. Nah sebenarnya gua viral tertarik gitu. dengan sosial media ini kan kita bahas TikTok nih. Sebenarnya kenapa sih setiap akun itu explore-nya itu beda-beda gitu loh. Itu mungkin akan ada kayak machine learning di belakang situ ya. Pasti ada machine learning, pasti dia itu ngelihatnya mungkin ya dari apa yang dia udah lihat sebelumnya, behaviornya si pengguna ini, misalnya dia seringnya nonton kucing, nanti yang muncul di feed-nya kucing juga, ya kayak gitu. Bahkan iklan-iklan juga kayak gitu kan, karena iklan di HP gua, di Instagram misalkan, Instagram gua sama Instagram lu kan beda tuh iklannya. Di IG gua misalnya yang muncul seringnya kampus gitu, atau yang muncul gambar motor. Terus kalau lu kan beda gitu mungkin. Itu ngelihatnya dari apa yang kita lihat. Jadi di setiap website itu sekarang kita bisa masukin kode trackingnya. Jadi kita bisa tracking apa yang udah dia dilihat nih dari web yang selama ini ada. Jadi pas di platform sosial media yang muncul adalah apa yang sering kita lihat. Oh, itu berarti kenapa kalau kita misalkan udah belanja di Tokopedia misalkan, terus kita buka Instagram, iklannya itu produk yang pernah kita cari di Tokopedia itu kali ya? Benar kayak gitu. Jadi ada tracking tadi. Iya sih. Kadang gue juga gitu, jadi kepaksa beli deh. Kan ngabisin duit. Kepaksa ya. Iya kan awalnya kan kita nggak cuma lihat-lihat doang gitu. Ini bagus nih, ini bagus. Iklannya muncul mulu gitu ya. Udah beli. Diingetin terus ya supaya, ini yang kemarin dicari. Iya. Oke. Nah itu mungkin perkembangan dunia programming ke depan itu akan semakin ke sana ya, lebih ke data. Ke data. Kan kata si Mardigu ya. Ya apa yang menguasai data itu yang jadi pemenang. Mardigu. Sip. Oke, terakhirlah pesan untuk para pembelajar programmer. Jadi tips gimana sih menjadi programmer yang baik, dan keuntungan menjadi programmer itu nantinya apa? Keuntungannya apa ya? Kayaknya kalau gajinya gede gitu, gajinya gede. Gede dong harusnya. Cukup beli mobil. Apa ya keuntungannya kalau yang saya lihat dari teman-teman programmer itu kebanyakan orangnya jadi santuy ya. Jadi santai orangnya. Jadi lebih santai ya. Nggak terlalu banyak mikirin problem. Ya karena coding itu sendiri sudah pusing. Jadi iya sih. Jadi kalau udah yang lainnya daripada mikirin masalah-masalah di luar, mending mikirin coding lah ya. Ya. Oke. Dan mungkin tadi keuntungannya adalah peluang kerja akan lebih banyak. Akan makin banyak ya untuk kedepannya sih. Oke, dan itu tadi tips untuk para programmer pemula itu apa gimana sih? Tipsnya. Karena kan kalau gua juga dulu belajar programming, tapi kayaknya nggak dulu deh programmer, jadi istirahat dulu. Jadi ngambil tipsnya rajin ngulik, rajin browsing sih, karena makin lama makin banyak ya yang baru gitu perkembangan si codingnya sendiri. Jadi yang tadinya mungkin
ada yang tadinya belum ada sekarang udah ada gitu, malah dipermudah. Kayak yang dulunya kita ngoding hard coding sekarang tinggal drag and drop gitu. Ya, itu sih. Saran tips lagi apa ya, ya kalau saya sih nggak ngopi ya, saya nggak ngopi. Jadi biasa soalnya kok si programmer sih biasanya begadang ya, Ya, karena lebih tenang mungkin kalau malam-malam lebih tenang. iya sih. Jadi Sama kalau kayak orang-orang main game juga malam-malam tuh biar tenang sebenarnya. iya, Ya, yang kalau iya sih. Sering begadang, tapi harus ada tujuannya, jangan nggak ada tujuan. iya dong. Ntar kayak Roma Irama gitu. Jangan begadang dong. Masih. Oke, Oke, kayaknya udah cukup sih, udah 10 menit kayaknya nih atau lebih kayaknya. nggak tahu. Oke, terima kasih banyak Pak Fadli atas insight-nya, sangat terbuka lah sedikit lah wawasan kita. Oke, Kang. Jadi kalian juga mungkin yang nonton akan terbuka ya. Jadi ini adalah salah satu pengajar kita. Oke, gitu aja. Kayaknya cukup. Terima kasih Pak Fadli. Salam Ksatria Petir. Your future starts today. Cukup.